Yo, selamat datang di Warkal. Kali ini Warkal akan mereview manga One Piece Chapter 979. Tapi sebelum ke pembahasan, lo angkat jari kalian untuk mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya. Langsung saja kita ke pembahasan. So, let's go! Cover story masih dengan tema yang sama, BG Family. Tapi ada yang mengejutkan di cover kali ini. Cover kali ini berjudul Les Tontata Descouvren un Bateo Sinistre, yang artinya Tontata menemukan kapal yang menyeramkan. By the way, itu bahasa Prancis dan Warkal pakai Google Translate untuk menerjemahkannya. Jadi please jangan tanya lain karena cuma itu yang kita tahu. Kalian masih ingat kan Pound yang di kill Oven waktu di Arkwalk Island? Dia terbaring di atas kapal Tart nomor 21. Entah dia masih hidup atau sudah mati. Tapi kalau memang Pound masih hidup, kemungkinan cover story BG Family ini tak hanya berujung pada Lola, tapi juga berujung pada terungkapnya identitas Pound pada kedua anak kembarnya. And of course, happy ending for BG Family. Yang menarik di sini adalah kapal Tart yang membawa Pound bernomor 21. Dan ironisnya, Lola dan Siphon adalah putri ke-22 dan 23 Big Mom. Dan Pound adalah suami ke-25 Big Mom. Entah disengaja atau tak disengaja, angka-angka ini saling terhubung. Orochi. Di page pertama ini, Orochi terlihat menerima informasi dari Kanjuro tentang pergerakan dari 9 Akasaya dan aliansi. Dilihat dari ekspresinya, dia terlihat tenang dan tak khawatir dengan Akasaya karena dia telah berhasil mengacaukan rencana mereka. Tapi ada yang ganjil dari pesan itu. Sepertinya pesan itu berisi informasi sebelum terungkapnya Kanjuro sebagai pengkhianat. Jadi informasi itu belum terupdate. Jadi bisa jadi Orochi belum tahu tentang berkumpulnya aliansi yang sedang menyerang. Kita tahu Orochi kalau sudah menyangkut 9 Akasaya, dialah yang paling waspada. Tapi kali ini dia terlihat sangat tenang dan tidak khawatir. Tapi jika memang burung yang mengirim info ke Orochi buatan Kanjuro, mengapa Kanjuro tak langsung melukis burung dan melapor ke Orochi tentang info terbarunya? Aliansi. Aliansi telah menyerang. Tujuan mereka langsung ke titik di mana Kaido dan Orochi berada. Penyerangan terbagi menjadi 4 kelompok. Kinemon memimpin pasukan dan menyerang dari arah timur. Bersama mereka terlihat samurai dan Sicilian bersama Rasming lainnya. Denjiro memimpin pasukan dan menyerang dari arah selatan. Bersama samurai dan ada juga suku Ming dan kakek Hyo serta Yakuza. Lau mengarah ke pintu belakang istana. Wajah Lau masih saja suram dan terlihat senang dengan penumpang di kapalnya. Ada apa gerangan dengan Lau? Mengapa sudah 2 chapter terakhir ini wajah Lau tampak kesal dan bersungut-sungut? Apa mungkin Lau cuma kesal saja atau ada maksud lain? Kid dan Luffy menyerang dari arah depan Onigashima. Jadi katakanlah ini strategi pengepungan dengan Luffy dan Kid yang jadi umpan. Pertanyaannya, sanggupkah mereka melewati dan mengecoh pasukan Kaido yang banyaknya minta ampun? Mungkin saja di arc kali ini kita akan melihat hujan head to head antara dua kubu, entah siapa melawan siapa, untuk menebus Arkwalk Island yang sebelumnya hanya berfokus pada build up Luffy power. Kanjuro. Sesuai dugaan Kinemon, Kanjuro belum sampai di tempat Orochi. Tapi dilihat dari dialognya, ini pertama kali aku kesini, tak kusangka tepatnya akan serumit ini. Bisa disimpulkan Kanjuro sudah tiba di Onigashima. Sepertinya dia menempuh rute berbeda dengan aliansi. Karena terlihat beberapa anak buah Kaido telah dilumpuhkan Kanjuro. Kemungkinan anak buah Kaido itu tak tahu identitas asli Kanjuro. Kanjuro berusaha menemui Orochi dan ingin melaporkan informasi terbaru tentang Kinemon dan lainnya. Tapi bukankah terakhir kali Kanjuro berencana membunuh Hiyori? Mengapa dia sudah ada di Onigashima? Apakah Hiyori sudah dibunuhnya? Atau mungkin dia tidak menemukan Hiyori? Dari yang terlihat hanya Momonosuke yang disekapnya. Dan sepertinya Momonosuke terlihat merencanakan sesuatu. Dia melihat pisau di depannya. Kira-kira bisakah Momonosuke menepati janjinya dengan lolos dari Kanjuro dengan kemampuannya sendiri? Straw Hat Pirates. Pasukan Kaido terlihat sangat menikmati pesta dan belum sadar 5.000 lebih pasukan tengah melakukan penyerbuan. Sementara itu di depan pintu masuk Onigashima, Franky pamer peralatan Sanigo yang terbaru, channel nomor 4 dan 5, Crosai dan Brasio Tank. Mereka pun sadar Luffy tak ada dengan mereka. Jinbei dengan polos mengatakan kalau Luffy bermaksud menyusul Kid dan krunya yang maju lebih dulu. Katanya dia akan menghentikan mereka karena mereka tak tahu rencana Kinemon. Setelah itu Zoro menyusul katanya, biar dia yang menyusul dan memastikan Luffy tidak ketahuan musuh. Kapten yang tak pernah mengikuti rencana mencoba menjelaskan rencana yang telah direncanakan. Kemudian wakil kapten yang selalu tersesat bahkan di jalan yang lurus mencoba menyusul dan memastikan agar kaptennya tidak terlihat. Oh my god. Setelah itu kru Mugiwara yang tersisa mulai berkelompok. Di Crosai ada Franky dan Brock, kemudian di Brasio Tank ada Nami, Chopper, Sanji, Carrot, dan Shinobu. Tunggu.
Ternyata tak hanya Carrot yang berasal dari luar Nakama yang bergabung di kelompok Mugiwara. Ada Shinobu juga. Apa mungkin ini pertanda kalau Shinobu akan menjadi... sudahlah. Kemudian ada Robin dan Jinbe yang tertinggal di belakang. Please, jangan menjodoh-jodohkan Robin dan Jinbe. Melihat kru Mugiwara yang sedang berkelompok, Warkal mencium adanya gangbang attack di sini. By the way, gangbang attack adalah keroyokan. Jadi bisa jadi salah satu Tobiropo atau mungkin All-Star-nya Kaido bertemu dengan kelompok ini. Terus terjadilah gangbang attack. Mungkin kalian masih ingat kerjasama Jinbe dan Sanji di Arc Fishman Island. Mungkin saja kali ini kita akan melihat kerjasama keren nakama lainnya. Jinbei terlihat heran dengan kelompoknya yang terlihat ceria dan santai sementara mereka akan berperang. Jinbei yang bijaksana mengeluarkan kalimat yang bijak. Orang-orang santai bisa menjadi faktor berbahaya. Tapi kira-kira siapa yang menguntit di belakang mereka? Siapa yang mengawasi mereka? Mengapa harus bersembunyi? Mungkinkah itu musuh atau mungkin itu hanya seorang yang memiliki tujuan pribadi? Yang pasti itu bukanlah kawan, karena kawan tak harus bersembunyi. Atau apa mungkin itu anak Kaido yang hilang? Tobiropo. Dari chapter ini bisa kita simpulkan, pertama, Tobiropo tidak mengikuti perintah Dissesters, terbukti dengan pernyataan King yang harus berbohong dan memanfaatkan nama Kaido untuk memanggil Tobiropo. Kedua, Tobiropo bisa di level mereka sekarang karena kemampuan mereka sendiri. Kita tahu untuk bertahan di dunia baru hanya ada dua cara, mengalahkan Yonko atau menjadi bawahan Yonko. Dan itu jalan yang ditempuh Sasaki dan Gongsu, karena mereka mantan kapten bajak laut. Tapi King tidak menyinggung X-Drake yang juga mantan kapten bajak laut. Jika Sasaki, Gongsu, X-Drake adalah mantan kapten bajak laut, kira-kira di mana Black Maria, Peikuan, dan Uruti berasal? Ketiga, Sasaki dan Gongsu sangat berambisi untuk posisi All-Star. Kemudian Uruti yang mulutnya asal ceplas-ceplos dan sangat-sangat lancang begitu sangat menarik perhatian. Keempat, Kaido bermaksud mempertemukan Tobiropo dengan Big Mom. Entah hanya untuk memamerkan Tobiropo atau ada tujuan lain, siapa yang tahu. Yamato. Yamato, itulah nama anak Kaido. Yamato hilang kemudian King memanggil Tobiropo atas nama Kaido untuk mencari Yamato. Dan siapa yang berhasil berhak menantang All-Star dan merebut posisinya jika menang duel. Kemungkinan anak Kaido ini sosok yang sangat penting untuk aliansi Kaido Big Mom. Jadi bisa jadi anak Kaido ini akan dinikahkan dengan salah satu putri Big Mom. Setidaknya begitulah cara kerja Big Mom dalam beraliansi. Masalahnya, jika seandainya Yamato tidak ditemukan, masihkah aliansi Kaido Big Mom terus berlanjut? Kita tahu kan ego seorang Yonko seperti apa. Apalagi bila keluarganya dipermalukan Yonko lainnya. Bisa-bisa gara-gara Yamato yang tak hadir perjamuan, Big Mom merasa dipermalukan dan bertarung dengan Kaido. Apalagi kata Black Maria, menemukan tuan muda Yamato adalah tugas yang cukup sulit. Kemungkinan Yamato ini sudah sering kabur dan menyembunyikan diri. Apa mungkin dia yang menguntit di balik semak-semak dan mengawasi Jinbe dan Robin dari kejauhan? Sekretaris Yonko. Sekretaris Kaido yang memakan smile, tupai terbang, membacakan jadwal acara Kaido. Queen memainkan musik di panggung festival, kemudian tiga All-Star bersulang dengan Fukurujo pemimpin Oniwa Bansu, melambangkan aliansi Kaido Orochi. Kemudian pidato Kaido dan Orochi, setelah itu menunggu kedatangan kapal Big Mom. Kemudian kedua Yonko yang akan mengumumkan dimulainya aliansi bajak laut terbesar di dunia. Garis bawahi terbesar di dunia. Aliansi dua Yonko ini dijamin akan mengguncang dunia. Acara selanjutnya Kaido akan mengumumkan sesuatu yang sangat penting. Dan bila dia mengatakan saat itu, pasti akan terjadi kekacauan. Tapi pengumumannya berhubungan dengan Yamato, anak Kaido. Mungkinkah ini pengumuman tentang perjodohan? Ataukah Yamato adalah anak Kaido dan Big Mom? Oh damn. Luffy berhasil berbaur di acara dan mencari Kid. Anak buah Kaido sepertinya tak menyadari kalau dia Luffy. Kemudian anak buah Kaido membuang-buang makanan dan Luffy terlihat marah. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bila seandainya Luffy mengacau di perjamuan, apakah rencana tetap berjalan? Bagaimana dengan respon Kaido Pirates? Apakah di antara Queen dan Appo akan turun tangan langsung melawan Luffy? Mengingat Queen dan Appo ada di tempat Luffy berada. Terus jika Tobiropo ditugaskan mencari Yamato anak Kaido, berarti mereka berpeluang besar bertemu dengan pasukan aliansi. Siapa kira-kira yang akan bertemu dengan mereka lebih dulu? Kid dan krunya, pasukan timur, pasukan selatan, ataukah mungkin kru Mugiwara? Sekian review Warkal kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke medsos kalian. Saya Warkal, see you the next video. Ciao!